akan dicoba yang berat, supaya ketika ia berhasil maka ia tidak mudah untuk ujub, sehingga dia benar-benar dalam keadaan sudah teruji. Dan hanya orang yang mampu melewati itu adalah orang-orang yang tangguh. Orang yang akan berhasil adalah orang-orang yang mampu melewati itu semua. Karena perkara agungnya ini, maka tantangannya pun agung. Wa afdolun, dan mencari ilmu itu afdolun minal jihad, lebih utama daripada jihad. Daripada susah-susah gawe bom, susah-susah ngebom gereja, ngebom masjid, mending dekor nang masjid ngaji ngerokna karo ngantuk. Itu lebih mulia daripada seorang jihadis. Nah, ketika melihat ini, maka betapa bodohnya orang-orang jihadis di zaman sekarang. Yang dia perangi kawannya sendiri, temannya sendiri. Karena saking bodohnya, maka dia akan tersesat. Dolal. Bila mending dekong, kalau minta, kalau masjid, kalau ilmu itu lebih utama, lebih afdol daripada orang yang jihad. Karena yang dijihadi apa? Hanya membela orang yang mau menapaki puncak kekuasaan. Mereka hanya adalah korban-korban segelintir orang yang haus kekuasaan yang tidak kunjung tercapai. Tidak ada lain, hanya jabatan saja. Wal ajru ala qadri ta'ab wa nasab. Ini sudah pernah saya sampaikan bahwa pahala, upah, besar kecilnya pahala itu tergantung tingkat kesusahannya, tingkat kepayahannya. Seorang miliarder itu bersedekah 1 miliar, mungkin nilainya akan lebih kecil daripada orang yang tidak punya apa-apa, dia bersedekah 1.000. Susahnya mencari uang 1.000 bagi orang yang tidak punya, itu hanya dehennya orang miliuner 1 miliar. Jadi bukan nilai materinya yang menjadi atau tetapi al-ajru bi qadri ta'ab, kamilane. Sampeyan masjid dalam kondisi masjidnya sudah bagus, nyaman, ber-AC, berkipas sambil ngantuk. Anak pancitan gile. Iya, dirasakan nikmat begitu. Ya jangan-jangan pahalanya kecil gitu. Daripada orang yang sudah datang ke masjid dalam keadaan susah, sakit dan sebagainya. Jadi al-ajru di sinilah letak keadilan Tuhan. Jadi tidak sampai kalau sudah melihat hakikatnya kata-kata ini tidak akan pernah mengatakan Allah tidak maha adil. Allah sungguh maha adil. Karena al-ajru bi qadri ta'ab. Sampai boleh mangisan, boleh duit angel banget. Kalau wong sing gampang boleh duit. Pahalane agak ikhlas tapi syaratnya ikhlas. Ikhlas sesikangnya Ikhlas man. kayak suka sore itu 10.000 bersula, angel bersula. Orang sida kangelan, teh hilang.
ilang niate, ilang ikhlase. Karena innamal a'malu sudah diterangkan di awal. Jadi jangan pernah cemburu, jangan pernah iri dengan orang-orang yang kelihatannya mudah. Kalian merasa susah, karena yang susah itulah yang pahalanya lebih besar. Ya cara ikhlas gagal banget. Ndelema wong ngobrol temen boleh duit, dewek angel, dewek ikhlas kalau punya dewek di itu bagian dari perjuangan. Perjuangan sebagian dari jihadnya kita adalah melawan egonya kita, melawan nafsunya kita. Karena jihad yang paling besar adalah melawan hawa nafsu. Begitu. Jadi jangan pernah iri dengan siapapun. Maka menjadi diri sendiri itu jauh lebih utama. Man ngarofa nafsahu faqad ngarofa rabbahu. Ini mesti terangna. Aja terus ulama ini usaha ya usaha, kerja ya kerja, golek ilmu ya ilmu. Wis mangsane wong golek ilmu, wong ngaji, wong sekolah, wong belajar itu angel. Ya karena sudah sifatnya gitu. Al ilmu itu al adil, ilmu itu agung, maka akan dicoba dengan cobaan yang tidak mudah. Pengen pinter mudah ya orang. Terus jadi ditabari kok bagus pinter. Faman sobaro ala dzalik, dan barang siapa yang sabar atas cobaan-cobaan yang silih berganti bagi orang-orang yang mau tolakul ilmi wajada ladatan, maka suatu saat dia akan menemukan nikmatnya menjadi orang berilmu. Sekarang merasa susah, semuanya merasa susah, kita sedang mencari. Orang yang sudah mencari, orang yang sudah menikmati nikmatnya ilmu, ya orang-orang yang sudah menikmati hakikat, tidak pernah memikirkan apapun, dia hanya memikirkan ilmu dan ilmu. Dari kemarin kita melihat sejarah dari para ulama sejak dulu, uripe kayak ngaji terus, menganak mengeneh ngaji kapan terjadi. Padahal mereka itu dikatakan di kemarin itu sambil bekerja. Ada yang sambil dagang, ada yang sambil bertani dan lain sebagainya. Tapi karena yang dibahas oleh kita adalah sisi ilmunya, tidak dari sisi ekonominya, maka yang terlihat adalah ngaji dan sebagainya. Bahkan kemarin di Abu Hanifah, dia sambil menunggu tokonya, dia sambil belajar buka kitab dan lain sebagainya. Awan itu dunia. Dikawal kita dengan ngipasi. Artinya bekerja dengan mencari ilmu itu bisa seiring berjalan, tidak harus bertolak-belakan. Justru kemarin dikejar orang yang alasannya karena kerja terus menjadi berhenti mengaji, bukan itu yang dimaksud. Semuanya adalah bisa ngaji sambil bekerja sambil mengaji. Itu yang kita baca biografinya orang-orang soleh semua, maka ya seperti itu. Faman sobaro walihada kana Muhammad bin Hasan ila sahiro, ketika pelek bumi, ketika mempunyai masalah, maka Muhammad bin Hasan ia akan begadang melek bumi. Jadi orang lantung orang ini makmur kami tafakur walhalat, maka hilang permasalahan yang ada di dirinya itu akan lepas.
Opo al muskilatu perkara kang muskil, perkara yang susah dipecahkan. Yaqulu aina abnaul muluki min hadil wada. Apa maksudnya paham? Mungkin anak-anak raja itu sudah merasakan nikmatnya hidup, mungkin akan seperti itu. Perumpamaan. Ya bagi tolibil ilmi ayastarila bisyai'in, bahwa seharusnya seorang tolibil ilmi itu akan ketumpul saja, tersibukkan waktunya dengan sesuatu. Nah, di sini kemarin tadi yang saya garis bawahi, Allah yastarila. Jadi seorang yang mencari ilmu seharusnya tidak ketumpul, tersibukkan dengan sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan ilmu. Tidak ada kaitannya dengan ilmu. Misalnya apa? Kerja yang bisa ada kaitannya dengan ilmu. Kang Awan misalnya ilmu menyate, ilmu mempelajari pelanggan, ilmu mencari manajemen, bisnis dan sebagainya, kan ilmu. Jadi jangan sampai hanya lewat saja tapi tidak membekas. Walayu uridu anil fikih, dan jangan sampai mengok keluar dari hal-hal yang kaitannya dengan fikih. Ya. Harus memikirkan hal-hal misalkan bagaimana caranya dan sebagainya. Qala Muhammad bin Hasan, Ibnu Hasan juga berkata, inna sinahatana hadihi minal mahad, bahwa Ibnu Hasan itu penggaweannya ya mencari ilmu itu. Mencari ilmu adalah bagian dari pekerjaannya. Minal mahdi ilal lahdi, dari ayat sampai faman aroda ayudroka ilmana hada sa'atan. Ketika ingin istirahat, artinya ingin tidak mau memikirkan tentang ilmu, maka cukup 1 jam saja, jangan sampai lebih-lebih. Jadi ya kalau ini, oke, ngajinya sedih benatu. Wadakhola faqihun, pada suatu saat ada seorang yang alim fikih, yaitu menemui Abi Yusuf yang dalam keadaan sakit, yang sakitnya mengantarkan dia sampai meninggal. Ada seorang faqihun yang sangat roman kepada Abi Yusuf. Abu Yusuf berkata, manakah yang lebih utama antara Robil Jimari Rokiban, melempar jumroh sambil menaiki kuda atau kendaraan apa dengan berjalan kaki? Seorang ahli fikih tentunya ini kan tahu jawabannya. Tentunya yang lebih utama adalah jalan kaki. Tetapi seorang ahli fikih ini tidak mau menjawab karena tahu keadaan Abi Yusuf yang dalam keadaan sakit. Ketika dia menjawab jalan kaki, otomatis dia akan memberatkan Abi Yusuf. Ini adalah sifat ulas aslinya fakihan. Kita terus dicap, pakai telur dan sebagainya. Harus jalan kaki. Tetapi seorang fakihan tidak seperti itu. Tahu kondisinya Abi Yusuf yang dalam keadaan sakit, yang sakitnya itu mengantarkannya kepada kematian. Fajabah, maka Nabi Yusuf ini menjawab sendiri,
menyimpulkan sendiri bahwa an-narom yang masyian ahabbu, bahwa melempar jumroh sambil berjalan kaki itu lebih dicintai, dan itu adalah amalannya para ulama zaman dahulu. Maka dari itu pelajaran yang dapat diambil yang bagi fikih ayyastaghila bi jamil awqat, bahwa seorang yang ahli fikih itu seharusnya ya ketungkul, artinya melulu fi jamil awqat, setiap waktunya istighol, maka dia suatu saat akan menemukan kelezatannya sebuah ilmu yang agung. Kita masih merasa susah, mengaji belum menjadi kebutuhan. Kalau orang yang sudah merasakan nikmatnya sebuah ilmu, maka mengaji adalah sebuah kebutuhan. Kalau sebuah kebutuhan ibaratnya kalian lapar tapi tidak ada makanan, maka otomatis akan mencari makanan untuk mengobati lapar. Itulah sebuah kebutuhan. Tapi kalau masih kewajiban, maka harus dipaksakan, baik oleh dirinya sendiri, oleh lingkungannya, oleh bapaknya, oleh ibunya, oleh diperintah orang mangkat, seperti orang mangkat. Nah ini kalau belum merasakan ladzatul ilmi, merasakan nikmatnya ilmu, maka meninggalkan ilmu 1 jam saja itu rasanya rugi. Luar biasa, ini orang-orang soleh. Qila ruya Muhammad fil manam, dan diriwayatkan seorang bernama Muhammad di dalam tidurnya. Ini kayaknya yang muridnya Abu Hanifah. Kalau di sini ada ceritanya. Anda boleh mulai, tidak belah. Muhammad ini dimimpikan oleh seseorang bahwa suatu saat Muhammad ini setelah meninggal ada yang bermimpi dan bertanya kepada Muhammad itu, kaifa kunta fi halitas naz'i, bagaimana keadaanmu ketika kalian itu diambil nyawanya? Faqala kuntu muhamilan, pelan sekali, seolah-olah tidak terasa. Bahkan Muhammad ini sedang bermusyawarah, bertanya jawab tentang ilmu dengan muqaddam, kaula yang dalam tanda catatan. Pada persoalan tanya jawab lagi ngaji begini, bertanya tentang masalah kaula muqaddam. Falam ashkur bi khurujil ruhin, dan tidak terasa. Tahu-tahu ruhnya sudah lepas. Ini saking nikmatnya, digambarkan saking nikmatnya sudah dengan majelis ilmu, tidak terasa. Sampai ruhnya sudah keluar dari jasadnya saja tidak terasa. Luar biasa. Pengen? Syaratnya di Singapura harus merasakan nikmatnya ilmu. Wakilan annahu qala fi akhir umri syarhul tani, dan dalam versi yang lain bahwa di akhir ilmu, di akhir umurnya, bahwa dirinya itu adalah diketungkulkan. Tungkulnya makan angin ngomong ke saya. Disibukkan, tungkulkan. Tapi memang kena tungkulkan. Tungkul antuk, tungkul dolan, tungkul jengkol. Ketungkul masalah-masalah tadi, ngandung istidad, dan tidak ada persiapan sama sekali mau meninggal. Mungkin malaikat tadi orang ngerti. Saking hati-hatinya malaikat di tuburi. Misalnya
krungu tepak Semangat. sing yo wis ndredeg ditinggal Bali nang sing layar maning. Kalau ini tidak, jadi Muhammad diceritakan di sini luar biasa. Wa inna maqala ditawadu, karena saking tawadu'e malaikat yang mau menjabut nyawanya sungkan, saking hati-hatinya. Moga-moga ini menjadi iktibar bagi kita, artinya untuk mengukur diri kita sendiri. Kemudian yang selanjutnya fasun fi waqti tahsil, menjelaskan tentang waktu hasilnya ilmu. Ila waktu ta'allum minal mahdi ila tidak sudah dibahas. Dakhala Hasan pada suatu saat ada Hasan bin Ziyad rahimahullah dalam belajar ilmu fikih. Wa huwa Hasan itu adalah berumur 80 tahun. Walau dia bitnalafiros, dia belum pernah merasakan empuknya alas tidurnya. Puasa. Buat tani itu kita senari empuk banget. Hasan bin Ziyad ini selama 80 tahun, 40 tahun separuh umurnya itu tidak pernah merasakan empuknya kasur. Yang jangan dulu misalnya kasur ya. Lanjut Nabi kena berpahun ya. Iya, tapi ya anak Suki zaman dahulu ya kasurnya kan pakai bol, pakai kulit domba dan sebagainya. Ini sama sekali tidak. Dan dia adalah seorang yang ahli fatwa separuh umurnya. Karena yang 40 dari baru lahir sampai 40 tahun dia dalam mengembara mencari ilmu, sehingga tidak pernah merasakan hangat yang tempat tidur, tidak pernah. Jadi nggak sampai anak pondok maknanya perasaan aja dulu lagi goreng ilmu. Anak sing lui anak contohnya wong soleh sana. Arba'ina sanatan fa'afta, dia menjadi seorang ahli fatwa selama 40 tahun. Mengatakan wa afdalul awqati syarhus syabab, bahwa afdolnya waktu untuk mencari ilmu adalah waktu muda. Seperti yang digambarkan oleh Muhammad bin Ziyad, separuh waktunya, umurnya di awal adalah untuk mencari ilmu, separuh umurnya adalah untuk mengabdi, mengeluarkan hasil ilmunya menjadi ahli fatwa. Separuh umurnya untuk mencari ilmu, separuhnya untuk berfatwa. Maka sebaik-baik waktu untuk mencari ilmu adalah di waktu mudanya. Ketika sudah separuh umur 40 tahun sudah saatnya untuk mengamalkan ilmunya. Wa yambaghi li thalibil ilmi ayastarriqa, maka dari sebaiknya bagi orang yang mencari ilmu untuk menghabiskan waktunya jami'a awqatihi, semua waktunya. Fa'idha malah, maka ketika merasa bosan dengan ilmu-ilmu tertentu, maka beralih dengan ilmu yang lainnya. Tangali boleh bosan liane, yang esok banget si liane bosan kesini terus ya. Wa kana Ibnu Abbas radhiyallahu anhu idza mala min ilmin kalam yaqulu hatu. Nah, ini juga Ibnu Abbas ketika bosan dia bersingiran. Ya, orang Arab kan ahli syair. Cara koya sholatun misalnya, ya Badruddin atau sebagainya. Ya, sholawatan, hadruan, ini kan bosan. Jangan dia syikiran. Ya, syair adalah kegemarannya orang-orang Arab.
Wa kana Muhammad bin Hasan la yanamu laila wa kana yad'u indahu daftar. Muhammad bin Hasan bahkan tidak pernah tidur. Tidur ini maksudnya tidur ya pernah masalah. Wa kana yad'u indahu daftar, ketika mau supaya tidak tidur, dia sudah menyiapkan daftar-daftar yang mau dibaca, daftar-daftar yang mau dirapalkan. Ada yang sampai apa? Daftar apa? Daftar hadir. Daftar kamil. Daftar makana idza mala, ketika bosan maka dia dengan bosan dengan satu macam maka dengan daftar-daftar yang lain. Yang sampai kan artinya daftar manutok. Ibnu Hasan tidak, daftar-daftar pelajaran, daftar-daftar buku yang mau dibaca, daftar-daftar yang mau dihafalkan. Maka untuk menghilangkan ngantuknya dia menyediakan air. Ketika ngantuk rauk, jadi tidak sampai tidur. Inna nama minal harum, bahwa tidur itu ketika matanya itu sudah panas, maka dia bercuci muka dengan air yang dingin supaya tidak panas. Nah itu waktunya hasilnya ilmu adalah di malam hari. Dia bersih ngantuk, ya nyadi banyu manis banyu es nanti. Di toilet nang mripate ya. Tapi ngomongin ngantuk ya terbaik lah. Belum merasa kenal alatnya ilmu sih. Selanjutnya faslun fi syafaqati wan nasiha. Dan menjelaskan tentang kasih sayang dan nasihat. Ya bagi ayakuna sahibul ilmu, maka sebaiknya orang yang memiliki ilmu, orang yang ahli ilmu itu mustafiqan. Dia mempunyai sifat belas kasih sayang dan gemar menasehati dengan tidak merasa dengki. Dia apa? Iri kepada orang, mergane iri terus dinasehati, tidak seperti itu. Boleh nasehati bukan karena iri, orang bisa, tapi karena benar-benar kasih sayang. Karena fal hasadu yadurru wala yanfa'u, karena sifat hasad itu tidak akan bermanfaat baginya dan berbahaya baginya. Sebagaimana Ustadzuna Syekh Islam Burhanuddin rahimahullah yaqulu, berkata, qalu idznal alim yakunu aliman. Kasih sayang seorang yang alim, orang yang ahli mengajar gitu, tentu didasari keinginan bahwa anak-anak didiknya itu adalah menjadi orang yang aliman wal ulama. Jadi tidak mungkin tidak merasakan kasih sayang. Kalau saya tidak sayang kepada kalian, saya sedang tidur daripada kesini. Iya atau tidak? Iya. Jadi orang butuh melasi, butuh ada duit, mau ada duit. Dua ini waktu yang begini ya saya kasihkan seperti ini. Fa bi barakati tiqadihi wa syafaqatihi yakunu ibnu aliman. Ya tidak ada orang ahli ajar yang tidak menginginkan anak-anaknya itu menjadi orang yang alim. Pasti pengen anaknya berhasil menjadi orang alim. Dan tidak harus menjadi kiai semua. Ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi insinyur dan sebagainya. Yang jadi ahli ulama ya siji loro lah ya. Jadi ulama kafir. Orang yang dulu membangun masjid. Kedua adalah jadi pengusaha sukses. Tapi kalau pengusaha yang tahu ilmunya agama, dia kan pasti tidak akan dolar, tidak akan
hartanya itu akan bermanfaat untuk kepentingan umat. Wa kanu yuhka, dan diceritakan anna sadr najal burhanul a'immah rahimahullah jalla waqta sab'ilimihi, menceritakan bahwa Burhanul A'immah menjadikan waktu ketika ngaji anak-anaknya itu yang bernama Asodi Syekh Husamuddin dan Sodi Sa'id Tajuddin rahimahullah. Pada suatu pagi-pagi yang sangat pagi-pagi ukut-ukut, setelah Jamil Asbaq, setelah semua pengajian selesai, wakana yakulani, keduanya ngomong, inna toba'ana takilun wa tamalun, sebenarnya saya ini tidak pintar dan saya bosan dengan sebuah ilmu. Maka ayatnya yang bernama Burhanul A'immah berkata, innal ghuraba wa auladan, kita omongi para pengembara dari mana-mana itu datang ke sini, itu dalam rangka mau ngaji. Ya sampean sing wis nang kene sinang ahline pada ngene malah pada bosen. Harusnya bangga, di sini ada masjid, ada pusat pengajian dan sebagainya. Yatuni min aqwal ardi fala budda min, maka dari itu ketika bosan anak-anaknya ini, kamu harus mengaji orang-orang yang datang ke sini. Seperti guru, orang-orang yang pengembara ilmu. Dengan harapan apa? Bi barokati syafaati, dengan mengharap berkah syafaatihi, berkah kasih sayang mereka. Maka anak-anak ini, anak-anaknya Abu Burhanul A'immah ini sedikit demi sedikit menjadi orang alim, bahkan lebih mengungguli ahli fuqaha arti. Padahal dia biasa-biasa saja, dia juga profesional terhadap ilmu, tetapi bisa menjadi orang yang paling top di dalam bidang fikih. Jadi tidak harus kecerdasan itu, tapi karena berkah kawelasane orang-orang yang bermembara ilmu itu. Jadi tidak harus dihitung dengan matematik. Bodoh mungkin dari wong pintar, tidak seperti itu. Dengan berkah-berkah orang-orang yang kasih sayang dari bidang ilmu, orang dengan doa-doa dan sebagainya, maka dia menjadi orang yang hebat. Fayambari la yunazi'a ahadan wa la yukhasimu li'annahu yuti'u aw khot. Dan jangan sampai kita itu bermulayani berbeda, bertolak belakang dan menyerang. Li'annahu yuti'u, karena itu akan menyempitkan, menyia-nyiakan waktunya, berbantah-bantahan dan sebagainya. Kila al-musinu yujzabi ihsani, dan ketika kalian berbuat baik, maka pasti akan mendapatkan sesuatu yang baik. Jadi jangan sampai pernah menyesal ketika berbuat baik, karena al-muhsinu yujzabi ihsani, barang siapa yang berbuat baik maka dia akan dibalas dengan kebaikan. Begitu juga wal musiku sakat fihi masawi, barang siapa yang berbuat keburukan, kejelekan, suatu saat dia akan mendapatkan keburukan yang dia berbuat. Seperti syairnya Syekh Imam Ruknul Islam Muhammad bin Abi Bakr Ma'ruf yang terkenal dengan Imam Huwahiro Rodatil Mufti, Uzatatil Mufti rahimahullah, dengan syairnya wala tajzi insanan ala su'i fili sayafihi ma fihi wa ma huwa fa'il. Jangan balas orang-orang yang berbuat buruk kepada, karena suatu saat
ia akan mendapatkan apa yang diperbuatkannya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.